Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa ahibbati rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemurahan dan nikmatnya kembali kita berkumpul di masjid yang penuh dengan keberkahan ini biidznillah untuk terus-menerus memperdalam ilmu, menggali mirathun nubuwah, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa al-ilmu nafi'. Salawat serta salam pun tiada henti untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada sahabat-sahabatnya yang dengan setia meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa ahibbati, pada pertemuan terakhir kita telah memasuki pada pembahasan bab al-mash 'alal khuffain. Al-mashu 'alal khuffain, mengusap di atas khuf. Mengusap khuf ketika berwudu. Dan kala itu telah dijelaskan tentang beberapa persyaratan yang dijelaskan oleh para fuqaha, beberapa kriteria yang berkaitan dengan khuf yang boleh diusap. Dan pada sore yang berbahagia ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan meneruskan dengan membaca pernyataan Syekh rahimahullah taala Abu Syuja'. Beliau mengatakan, wa yamsahu al-muqimu yawman wa laylah wal musafiru thalathata ayyamin wa layaliyahun. Abu Syuja' rahimahullah taala mengatakan, wa yamsahul muqim, orang yang muqim yaitu tidak musafir dikarenakan ia tinggal di negerinya, tidak dalam keadaan safar, ia dibenarkan tanpa ada alasan apapun. Ia dibenarkan walau tanpa ada haraj, tanpa ada masyaqqah, tanpa ada darurah, asalkan dia mengenakan khuf dengan persyaratan yang telah dijelaskan, yaitu sebelum mengenakan khuf ia telah terlebih dahulu berwudu dengan sempurna, dan khuf yang ia kenakan betul-betul menutup mata kaki, maka ia dibenarkan untuk mengusap, untuk berwudu dengan mengusap khuf selama yauman walailah, satu hari satu malam. Sedangkan wal musafir, orang yang musafir dibenarkan untuk mengusap khuf, berwudu dengan mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Thalathata ayyamin walayaliyahun, 3 hari dan 3 malam. Hal ini berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di mana sebagaimana diriwayatkan oleh Syuraih bin Hani. Syuraih bin Hani, salah seorang tabi'in, datang kepada Aisyah dan bertanya kepadanya tentang al-masih, hukum mengusap khuf. Maka Aisyah menjawab, "I'ti aliyan, datanglah kepada Ali bin Abi Thalib, fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Karena Ali bin Abi Thalib lebih sering mendampingi Rasulullah SAW dalam perjalanannya, sehingga ia lebih paham dibanding aku tentang perincian al-mashu 'alal khuf. Al-mashu 'alal khuf. Maka Syuraih bin Hani rahimahullah taala mendatangi Ali radhiyallahu taala anhu dan beliau mengatakan, ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa laylah lil muqim.
Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan kepada orang yang musafir untuk mengusap khuf selama 3 hari 3 malam. Dan kepada orang yang mukim, beliau memberikan batasan 1 hari 1 malam. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Nasa'i, Rasulullah SAW sebagai mendapatkan hal ini dalam riwayat Nasa'i, beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW ya'muruna, dahulu Rasulullah SAW memerintahkan kami, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, an yamsahal muqim, orang yang mukim itu untuk mengusap khuf selama 1 hari 1 malam, wal musafiru thalatha, dan orang yang sedang safar diperintahkan untuk mengusap khuf selama 3 hari, maksudnya 3 hari dan 3 malam. Dan juga berdasarkan hadis Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dinukilkan oleh Asy-Syarih Taqiyuddin Al-Hisni, beliau mengatakan arkhasa sallallahu alaihi wasallam lil musafiri 3 ayamin wa layaliyahun walil muqimi yawman wa lailah idza tatahhara wa labisa khufaihi an yamsaha alaihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberikan izin bagi orang yang musafir untuk mengusap khuf selama 3 hari 3 malam, dan bagi yang mukim selama 1 hari 1 malam, dengan syarat, dengan catatan idza tatahhara wa labisa khufai, bila ia terlebih dahulu telah tatahhara, telah berwudu sempurna, baru mengenakan khufnya, barulah itu dibolehkan, diizinkan, diberi rukhsah untuk mengusap selama batasan waktu yang telah dijelaskan. Ikhwani wa ahibbai, dengan jelas pada hadis Abi Bakar dan juga hadis Aisyah atau hadis Ali bin Abi Thalib ini, dengan jelas batasan al-mashu 'alal khuffain ini dijelaskan 3 hari 3 malam bagi musafir dan yauman wa lailah bagi mukim. Inilah mazhab jumhur ahli ilm. Jumhur ahli ilm mengatakan al-mashu 'alal khuffain yatahaddad, ada batas waktunya. Adapun menurut mazhab Syafi'i al-qadim, dalam mazhab Syafi'i yang lama, beliau menyebutkan atau berpendapat bahwa al-mashu 'alal khuffain tidak ada batasannya. Mengusap khuf itu tidak ada batasan waktunya, silahkan selama masih mengenakan khuf sehari, seminggu, 10 hari atau lebih diizinkan untuk diusap tanpa ada batasan. Namun pendapat yang qadim ini ditinggalkan oleh Imam Syafi'i rahimallahu taala, dikarenakan telah sampai kepada beliau hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang tauqitul mas, batasan waktu mengusap di atas khuf. Adapun mazhab yang qadim, beliau berdasarkan pada hadis yang dhaif, hadis yang ghairu thabit. Diriwayatkan bahwasanya Ubay bin Ammarah bertanya kepada Rasulullah SAW, amsah walal khuffain? Qala na'am. Qala yawman? Qala wa yawmain. Ammarah atau Ubay bin Ammarah radhiyallahu ta'ala bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bolehkah aku mengusap di atas khuf, mengusap khufku? Beliau mengatakan, ya silakan. Kembali Ubay bin Ammarah bertanya, 1 hari 1 malam? Ya, 2 hari bahkan. Kemudian Ubay bin Ammarah bertanya, 3 hari? Kata dia, 4 hari juga boleh. Kemudian sampai sab'an ila ma badalak, kata Rasulullah SAW, sampai sesuka hatimu. Berapa lama engkau mengusap, silahkan. Namun hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh para ahli hadis, hadis adalah hadis yang ghairu thabit, hadis yang dhaif. Karenanya yang sahih, dan ini merupakan mazhab jamaahiru ahli ilm, kebanyakan para fuqaha, al-mashu 'alal khuffain itu ada batasannya 3 hari 3 malam bagi yang musafir dan yaumun wa lailah bagi yang mukim. Hanya saja yang perlu dipertegas di sini adalah kapan seseorang dikatakan musafir. Apa kriteria orang dikatakan musafir? Apakah dari STDI ini, dari kuliah kita ini ke kota Jember, apakah dikatakan musafir? Ke Lumajang, apakah dikatakan musafir? Probolinggo, apakah dikatakan musafir? Apa batasannya? Kalau kita lihat penjelasan dan juga riwayat-riwayat
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang safar. Ada riwayat yang mengatakan safar itu 1 hari 1 malam. Ada yang mengatakan 3 hari 3 malam. Ada yang mengatakan batasan safarnya adalah masafah, jarak tempuh. Ada yang mengatakan batasannya adalah jarak tempuh. Ada yang mengatakan 3 farasikh, 3 farsakh atau sekitar 7,5 kilo dan lebih. Ada yang mengatakan batasannya adalah sekitar 80 kilo. Ada yang mengatakan 40 dan macam-macam pendapat para fuqaha. Yang mengatakan sekitar 80 kilo, mereka berdalilkan dengan hadis Rasulullah SAW, la tusafirul mar'atu yauman wa lailah illa wa ma'aha dzu mahramin. Hendaknya seorang mukminah, wanita yang mukminah, hendaknya tidaklah safar dalam perjalanan 1 hari 1 malam kecuali bersamanya mahram, ada bersamanya mahram. Nah, menurut tradisi zaman dahulu, orang yang mengendarai onta itu biasanya kalau terus perjalanan sehari 1 malam, itu maksimal dia kira-kira bisa menempuh perjalanan sekitar 80 kilo. Karenanya kota Madinah, Mekah yang berjarak 420 kilo, itu biasanya dahulu ditempuh selama 5 hari. Dahulu dengan kendaraan onta, 420 kilo itu ditempuh selama 5 hari. Karenanya mereka mengatakan, berdasarkan hadis ini berarti batas minimal safar itu adalah 80 kilo kira-kira, yaitu perjalanan 1 hari 1 malam. Ulama yang lain berdangan hadis yang lain yang bunyinya la tusafirul mar'atu masirata 3 ayyamin wa layaliyahunna illa wa ma'aha dzu mahramin. Tidak boleh, tidak halal bagi wanita untuk safar selama 3 hari 3 malam kecuali bersamanya ada mahram. Ada lagi yang berdalil dengan dalil yang lain. Intinya mereka para fuqaha berselisih pendapat tentang kapan seseorang dikatakan musafir. Secara global ada 2 pendapat. Pendapat yang memberikan batasan safar dengan masafah, dengan jarak tempuh atau dengan waktu tempuh. Ada yang membatasi dengan jarak tempuh yaitu 3 farsakh, ada yang 7 farsakh, ada yang lebih. Ada yang membatasinya dengan waktu tempuh, ada yang 1 hari 1 malam, ada yang 3 hari 3 malam. Ini kelompok ulama pertama dan ini merupakan mazhab jamaahir fuqaha. Kebanyakan para fuqaha memberikan batasan safarda baik dengan waktu tempuh ataupun jarak tempuh. Namun sebagian ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lain, Ibnu Qayyim dan juga yang lainnya, mereka mengatakan memberikan batasan safar, mendefinisikan safar dengan jarak tempuh atau waktu tempuh itu tidak tepat. Karena hadis-hadis yang ada itu bukan dalam rangka memberikan batasan tentang arti safar, namun itu batasan tentang wanita boleh bepergian tanpa mahram. Kapan wanita boleh bepergian tanpa mahram? Dalam satu riwayat ada yang 1 hari dan lain ada yang 3 hari 3 malam. Sehingga tidak bisa ditarik untuk kemudian dijadikan dalil mendefinisikan arti safar. Karena hadisnya berkaitan tentang hukum wanita. Sehingga tidak bisa dikaitkan kemudian diperlebar sehingga mencakup lelaki. Tidak demikian. Karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim banyak dalam kesempatan menjelaskan bahwa al-alfadz syar'iyyah secara umum itu ada 3 jenis. Lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Quran atau dalam Sunnah itu secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis lafaz, 3 jenis teks. Yang pertama, alfaz yang bayyanaha syara', kata-kata yang oleh syari', oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah dijelaskan definisinya. Telah dijelaskan definisi, misalnya salat. Telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW apa itu arti salat. Karena para fuqaha mengatakan tentang salat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan taslim. Ini sebagai isyarat tentang kaifiyah, tentang arti salat secara syariat. Misalnya lagi